Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan tetap dalam keadaan memeluk agama Islam. Dan Nabi SAW beliau pernah bersabda, ya, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Ai fisirri wal alan. Seorang bertakwa kepada Allah ketika sedang sendiri, fisir atau tersembunyi, wal alan, yaitu ketika ada di hadapan manusia atau kita di sekeliling manusia atau kita berada dengan teman-teman yang lainnya. Dalam hadis ini dan dalam ayat yang telah kami jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu makna takwa? Ya. Sebagaimana dijelaskan, ya, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwasanya bertakwa kepada Allah yaitu melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala bi ilmin. Jadi melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah bi ilmin, dengan ilmu. Jadi di sini ditekankan bi ilmin, dengan ilmu. Jadi ketika seseorang melaksanakan perintah Allah, dia mengetahui secara pasti bahwasanya ini adalah perintah Allah. Dan ketika seorang meninggalkan larangan Allah, dia mengetahui bahwasanya ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan al-ilmu ma'rifatul huda bid-dalili. Seseorang mengetahui petunjuk dengan disertai dalil-dalilnya. Ini adalah ilmu. Jadi ilmu itu sesuatu yang pasti, bukan prasangka, akan tetapi sesuatu yang pasti. Saya ambil contoh, ketika kita mengatakan ini tangan, maka kita yakin bahwasanya ini adalah tangan. Ketika kita mengatakan ini adalah mata, maka kita yakin ini adalah mata. Ketika kita mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat,
kita yakin bahwasanya zuhur itu 4 rakaat. Dan ini berdasarkan dalil-dalil yang jelas, yang terdapat di dalam Al-Quran, yang terdapat di dalam As-Sunnah, yang sahihah. Jadi ilmu itu diambil dari 2 sumber tersebut. Kemudian beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, memberikan keterangan tentang ilmu. Ilmu itu adalah idrakus syai' ala ma huwa alai idrakan jaziman. Seseorang idrakus syai', dia mengetahui sesuatu ma huwa alai, yang pengetahuannya itu sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan bendanya. Idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Jadi mengetahui sesuatu sesuai kenyataan dengan pengetahuan yang pasti. Jadi seseorang mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan dan secara pasti. Ini beliau jelaskan. Beliau jelaskan, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi ketika seseorang itu dia mengetahui sesuatu, maka sesuatu itu sesuai kenyataannya. Kalau dia mengatakan bola, atau dia mengatakan rumah, maka kenyataannya atau bendanya itu juga rumah dengan pengetahuan yang pasti. Ini adalah contoh yang mudah. Oleh sebab itu, ketika kita beramal, maka hendaklah kita ini mengetahui ilmu tersebut secara pasti. Kemudian ilmu tersebut kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, dengan penjelasan para ulama yang mereka ini ahli di dalam bidang tersebut, baik ahli tafsir maupun ahli hadis. Kemudian ilmu tersebut setelah kita mengetahui, baru kita amalkan. Saya ambil contoh, ketika seorang berpuasa, maka dia akan melaksanakan puasa itu karena mengetahui dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini adalah dalil, ilmu yang pasti, yang dengan ilmu tersebut manusia beramal. Yang dengan ilmu tersebut seseorang melakukan aktivitas, beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan ilmu itu banyak sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang beriman diangkat oleh Allah, dan orang-orang yang beriman itu ada di dalamnya orang-orang yang berilmu. Allah lebihkan derajatnya daripada orang yang tidak mempunyai ilmu. Jadi orang yang mempunyai ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebihkan dia. Allah akan lebihkan derajatnya. Jadi ilmu ini adalah penting sekali, karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Dan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim, oleh setiap orang yang beragama Islam, adalah ilmu ma'rifatullah,
ilmu dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia ilmu yang mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW, yang mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa ma'rifatul dinil Islam, dan mengetahui agama Islam. Tiga ilmu ini, mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam, ilmu yang harus dipelajari oleh setiap individu muslim, yang ilmu tersebut ketika manusia itu mengetahui, memahami dengan baik, maka dia akan selamat. Karena ketiga ini akan dimintai, atau ketiga ilmu ini akan ditanya ketika seseorang di alam kubur. Sebagaimana hadis yang sahih, ya, ketika manusia sudah dikubur, maka dia akan didatangi oleh dua malaikat penanya dalam kubur, dan mereka akan bertanya, ya, man rabbuk, siapa Rabbmu, ya, wa ma dinuk, dan apa agamamu, ya, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu. Tiga pertanyaan ini ketika manusia dapat menjawab, maka dia selamat. Ya. Inilah yang dikatakan fitnatul kubur. Ya. Seseorang akan diuji ketika dia ditanya di dalam alam kubur. Dan bisa tidaknya seseorang menjawab tentang tiga pertanyaan ini, yaitu ketika manusia itu hidup di alam dunia, dia memahaminya. Ma'rifatullah, memahami Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya, dan memahami agama Islam. Maka ketika dia di dunia memahami dengan baik, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan dalam kubur tersebut. Jadi ketiga ilmu ini yang wajib untuk dipelajari oleh setiap orang yang beragama Islam. Bukan ilmu yang lainnya. Bukan ilmu matematika, bukan ilmu biologi, bukan ilmu bangunan, bukan ilmu mesin. Tidak itu. Karena ini tidak ada kaitannya dengan pertanyaan dalam kubur. Jadi setiap individu kalau dia ini melalaikan yang tiga ini, tidak mau belajar yang tiga ini, maka dia berdosa. Kenapa berdosa? Tidak mungkin seorang dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali memahami yang tiga ini. Bagaimana dia beribadah kepada Allah kalau dia tidak mengenal sunnah-sunnah Rasulullah, tidak mengenal tata cara beribadah kepada Allah, tata cara sholat, berpuasa, haji, dan yang lainnya, dia tidak mengenal. Bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah? Kemudian, ya, tanda seseorang, ya, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan fakihkan dia di dalam agama ini. Ya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan fakihkan orang tersebut ke dalam agama ini, agama Islam. Jadi, ya, tingginya pemahaman seseorang terhadap agama Islam menunjukkan kebaikan seseorang. Ya, menunjukkan kebaikan seseorang. Ya. Dan ilmu setelah dipelajari diamalkan. Ya. Jangan sampai seseorang berilmu kemudian dia tinggalkan ilmu tersebut. Maka ilmu itu tidak akan memberikan manfaat kepada pemiliknya. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma
Inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang setelah dipelajari kemudian diamalkan. Ini membawa manfaat kepada dirinya. Saya ambil contoh, ketika seseorang belajar ilmu kedokteran, ya, kemudian setelah lulus, ilmu itu dibiarkan, tidak dipakai, ya, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Selama berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun dia ini pelajari ilmu tersebut, tapi ketika tidak dipakai maka tidak akan membawa manfaat bagi orang tersebut. Demikian juga ilmu agama ini. Seorang tahu sholat, tahu puasa, tahu haji, ya. Kemudian dia tidak laksanakan, dia tidak kerjakan ilmu tersebut, maka ilmu itu tidak akan membawa manfaat bagi dirinya. Ya. Jangan seperti orang-orang Zahud yang mereka ini tahu tentang kebenaran, akan tetapi mereka mengingkari. Ya. Dan jangan sampai seseorang seperti orang-orang Nasoro yang mereka beramal tapi tidak berlandaskan dengan ilmu. Dan Islam tengah-tengah antara Yahud dan Nasoro. Apa itu? Dia mengilmui dan diamalkan. Ya. Mengilmui dan diamalkan. Ya. Dan hendaklah ketika seseorang mengambil ilmu, ya, mengambil kepada orang yang dia itu benar-benar terpercaya, ya, benar-benar terpercaya, mumpuni di dalam masalah ilmu tersebut. Jangan sembarangan mengambil ilmu agama ini. Jangan sembarangan mengambil ilmu agama. Bahkan, ya, ada seorang alim, ya, beliau mengatakan, la ta'khudil ilma illa mimman urifa bisunnah. Jangan kalian mengambil ilmu kecuali dari orang-orang yang memahami masalah sunnah. Jadi jangan sembarangan mengambil ilmu, ya. Jangan sembarangan, ya, mempelajari ilmu. Orangnya tidak jelas kemudian diambil. Dan banyak kasus, ya, banyak kasus seseorang belajar, ya, ternyata diajarkan ilmu perdukunan, diajarkan ilmu-ilmu kebal, diajarkan wirid-wirid yang tidak ada dasarnya dari Islam. Ya. Ini banyak sekali, ya, orang-orang yang dia belajar akan tetapi bukan pada ahlinya. Sehingga apa? Seseorang yang belajar bukan pada ahlinya, maka dia akan tersesat. Akan tersesat. Karena apa? Karena yang diajarkan orang tersebut semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berbeda dengan orang yang dia ini mengambil ilmu kepada ahlinya, maka akan mendekatkan dia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menuntun dia ke jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Ya, jalan yang lurus. Ya, jadi harus melihat gurunya, ya, melihat kepada siapa seseorang ini harus belajar. Ya. Para pemirsa, ya, TV Wisal, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kemudian ketika seseorang mengambil ilmu, hendaklah dia ini istiqomah, ya, sedikit demi sedikit, ya, dari ilmu yang paling mudah, ya, ilmu yang paling mendasar, ya, yaitu masalah tauhid, ya. Masalah yang mendasar, masalah yang penting, masalah yang pokok, dari yang ringan-ringan, ya, dari kitab-kitab yang ringan yang membahas masalah tauhid,
dari kitab-kitab fikih yang ringan. Ya. Jangan seseorang dia langsung belajar dengan kitab-kitab yang besar, mutawalat, yang pembahasannya itu panjang lebar, panjang sekali. Ya. Karena apa? Dikhawatirkan seseorang yang dia ini belajar dengan kitab-kitab yang langsung besar, yang membutuhkan waktu yang banyak, justru yang terjadi adalah kebosanan, yang terjadi adalah tidak sampainya dia kepada ilmu tersebut. Ya. Dan kita pun ya, secara logika, secara memahami dengan mudah bahwasanya seseorang itu ketika dia ini diberikan beban yang berat, maka dia akan merasa beban berat tersebut tanggung jawabnya. Bahkan bisa dia tinggalkan. Berbeda dengan seseorang dari kecil yang ringan kemudian menuju yang lebih di atasnya. Maka ini akan lebih memudahkan seseorang untuk mendapatkan ilmu tersebut, ya. Lebih mudah untuk memperoleh ilmu tersebut, ya. Para pemirsa yang budiman, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Al-Bukhari, ya. Beliau, ya, belajar hadis kepada banyak ulama, ya. Kepada banyak ulama, ya. Dan beliau, ya, berjalan, ya, dari satu daerah ke daerah yang lain, satu negeri ke negeri yang lain. Ya. Oleh sebab itu, selain keistiqomahan, kita juga butuh semangat, juga butuh biaya untuk mengadakan perjalanan, butuh biaya untuk menimba ilmu. Ya. Mungkin di zaman sekarang orang masuk sekolah, masuk kuliah, masuk pondok pesantren, mahat-mahat, dia membutuhkan ilmu. Kemudian dia bayar sejumlah uang untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Jadi selain istiqomah, meluangkan waktu, mengadakan perjalanan, kemudian dia juga harus mengeluarkan sejumlah ilmu. Dan jangan lupa, ya, ilmu itu juga membutuhkan kecerdasan kita, ya. Dan kecerdasan itu bisa seseorang ini latih, ya. Dengan apa? Dengan dia menghafal, murojaah, ya. Karena ilmu itu apa? Kalau tidak dimurojaah maka akan hilang, ya. Oleh sebab itu, ya, seorang ulama mengatakan qayyidi ilma bil kitabah, ya. Ikatlah ilmu itu, ya, dengan tulisan. Artinya apa? Supaya ilmu itu tidak lari, supaya ilmu itu tidak hilang, sehingga ketika kita lupa maka kita buka catatan, kemudian kita pelajari lagi ilmu tersebut. Dengan kita mempelajari lagi maka kita akan hafal, akan mengerti persoalan tersebut, akan mengerti ilmu tersebut. Ya. Ada sebuah perkataan yang baik, ya, yang maknanya adalah sungguh bodoh seseorang yang dia ini mendapatkan binatang buruan, kemudian setelah binatang itu didapat tidak diikat. Apa artinya? Ya. Ketika seorang berburu kijang di hutan, kemudian kijang itu dapat ditangkap, ya. Kemudian kijang itu tidak diikat, ya. Apa jadinya? Kijang itu akan lari, ya. Sebagaimana ketika seorang belajar duduk di majelis,
majelis taklim, pengajian, ya, atau dia duduk di universitas, kuliah, atau di sekolah, atau di pondok pesantren, ya. Ketika dia ini mendapatkan ilmu, ya, dia tidak catat, dia tidak hafal, apa jadinya? Ilmu itu akan hilang. Dan ketika ditanya, ya, bagaimana mas tentang hukum ini? Wah, saya lupa. Wah, itu dulu pernah saya pelajari, tapi sekarang saya lupa. Ya. Dan saya tidak catat. Ya. Yang terjadi apa? Ya, ilmu itu hilang dan penyesalan. Ya. Yang terjadi adalah penyesalan. Oleh sebab itu, para pemirsa yang budiman, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ini bukan seperti Imam Syafi'i, tidak seperti Imam Bukhari yang ketika diperdengarkan kepada mereka sebuah ilmu atau sebuah hadis, mereka langsung hafal. Ya. Ketika ditanya, langsung bisa menjawab karena hafalannya ada di hati mereka. Mereka hafal. Kita tidak seperti itu. Maka sebagai, ya, alat, sarana supaya ilmu itu tidak hilang, maka kita catat. Ya, sedikit demi sedikit kita catat ilmu tersebut, apa yang telah kita pelajari. Ya. Suatu saat kalau kita lupa, kita ingat atau kita buka di catatan tersebut. Ya. Para pendengar TV Wisal, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Sekarang, di masa sekarang ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempelajari ilmu. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Sekarang majalah-majalah banyak. Ya. Radio-radio, media cetak atau elektronik, TV-TV sudah bertebaran. Ya. Mereka mengajarkan ilmu. Kita duduk di rumah bisa mendapatkan ilmu. Kita baca di rumah bisa mendapatkan ilmu. Atau kita sekolah di perguruan-perguruan tinggi. Banyak sekali. Ya. Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Ya. Menuntut ilmu wajib bagi setiap individu muslim, laki-laki maupun perempuan. Jadi wajib. Barang siapa yang meninggalkan menuntut ilmu, maka dia berdosa. Ya. Dan sebagai yang terakhir, ya, saya ingatkan lagi, ya, ilmu itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ya. Kita memahami Al-Quran dan hadis-hadis yang sahihah ini dari perkataan-perkataan para ulama yang berkecimpung, ahli spesial dalam bidang tersebut. Kemudian, ya, kita setelah mendapatkan ilmu, kita amalkan sesuai dengan apa yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.